Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keamanan cloud, keuntungan dan kekurangannya. Jadi tujuannya ialah untuk mampu memahami tentang keamanan yang ada di cloud computing. Nah, materi-materi yang akan saya bawakan ialah pendahuluan, ada jenis layanan cloud computing, pro dan kontranya, serta untuk registrasi layanan cloud. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi, komputasi awan atau cloud computing adalah on-demand akses atau akses sesuai permintaan melalui internet ke sumber daya komputasi, aplikasi, server fisik dan server virtual, penyimpanan data, alat pengembangan, kemampuan jaringan dan lainnya yang dihosting di pusat data jarak jauh yang dikelola oleh layanan cloud provide atau CSP. CSP menyediakan sumber daya ini dengan biaya langganan bulanan atau menagihnya sesuai penggunaan. Komputasi awan mengubah infrastruktur TI menjadi utilitas. Ini memungkinkan Anda untuk menyambungkan infrastruktur melalui internet dan menggunakan sumber daya komputasi tanpa menginstal dan memelihara di lokasi. Jenis layanan yang ada di cloud computing. Jenis layanan yang ada di cloud computing yang terkenal ya ada 3. SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, IaaS atau Infrastruktur as a Service. Ini adalah 3 model layanan cloud yang paling umum dan tidak jarang organisasi menggunakan ketiganya. Namun, seringkali ada kebingungan di antara ketiganya dan apa yang disertakan dengan masing-masing. Nah, jadi kita akan membahas ketiganya. Dimulai dengan SaaS atau Software as a Service. SaaS juga dikenal sebagai perangkat lunak berbasis awan atau aplikasi awan, adalah perangkat lunak aplikasi yang dihosting di awan dan yang dapat diakses dan digunakan melalui browser web, klien desktop khusus atau API yang terintegrasi dengan desktop atau mobile operating system. Dalam kebanyakan kasus, pengguna SaaS membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Beberapa mungkin menawarkan harga bayar sesuai pemakaian berdasarkan penggunaan Anda yang sebenarnya. Lalu ada PaaS atau Platform as a Service. PaaS memberi pengembang perangkat lunak platform sesuai dengan permintaan, seperti perangkat keras, tumpukan perangkat lunak lengkap, infrastruktur, dan bahkan alat pengembangan. Untuk menjalankan, mengembangkan, dan mengelola aplikasi tanpa biaya kerumitan dan ketidakfleksibelan dalam memelihara platform di lokasi. Dengan PaaS, penyedia cloud menghosting semuanya, seperti server, jaringan penyimpanan, perangkat lunak sistem operasi, middleware, database di pusat data mereka. Pengembang cukup memilih dari menu untuk menjalankan server dan lingkungan mereka yang dibutuhkan untuk menjalankan, membangun, menguji, menerapkan, memelihara, memperbarui, dan menskalakan aplikasi. Lalu jenis layanan yang terakhir yang kita bahas ialah IaaS atau Infrastruktur as a Service. IaaS menyediakan akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi fundamental atau server fisik dan virtual, jaringan dan penyimpanan
melalui internet dengan basis bayar sesuai pemakaian. IHS memungkinkan pengguna akhir untuk mengskalakan dan menyusutkan sumber daya sesuai kebutuhan, mengurangi kebutuhan akan pengeluaran modal di muka yang tinggi atau infrastruktur milik atau lokal yang tidak perlu, dan untuk overbuying sumber daya untuk mengakomodasi lonjakan penggunaan secara berkala. Berbeda dengan SAS dan PAS, IAS memberi pengguna kendali tingkat rendah atas sumber daya komputasi di awan. Nah, pro dan kontra untuk keamanan di cloud computing. Jadi pro-nya ialah mandatory security. Jadi penyedia harus memiliki sertifikasi ISO dan mematuhi audit keamanan reguler. Lalu ada physical security. Cloud computing vendor mempertahankan sistem mereka di fasilitas yang memiliki kontrol keamanan fisik yang jauh lebih kuat dengan sertifikasi. Lalu ada backup dan recovery. Jadi mempunyai beberapa cadangan versi dari sumber yang sama dan disimpan dengan berbagai metode. Terakhir, MFA atau Multifactor Authentication. Ini ditawarkan oleh banyak penyedia cloud sebagai bagian dari layanan mereka. Di balik pro-nya ada beberapa cons-nya yang terjadi ketika kita menggunakan cloud computing dari segi keamanan, ialah other form of data loss. Jadi bisa kehilangan data, yaitu menghosting data Anda di lingkungan komputasi awan membuka peluang yang lebih besar untuk kehilangan data. Itu bisa saja terhapus secara jahat, hilang oleh penyedia cloud, atau bahkan hilang dalam bencana seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Ada juga hijacking. Jadi komputasi awan menimbulkan ketakutan baru pada penyerang yang mendapatkan akses ke kredensial Anda dan kemudian mengoping aktivitas dan memproses Anda. Lalu terakhir ialah indirect vulnerabilities. Interface dan API yang tidak aman yang digunakan untuk mengimplementasi layanan komputasi awan akan membuat penyedia rentan terhadap serangan melalui interface. Lalu gimana sih registrasi layanan cloud? Nah, di sini saya contoh akan melakukan registrasi terhadap AWS Amazon. Pertama-tama kita klik buat akun AWS yang ada di sebelah kanan atas. Setelah klik, nanti akan masuk ke dalam perintahnya. Di sini ada 5 step. Yang pertama ialah kita mengisikan email address, passwordnya, confirm password, dan akun name. Nah, password di sini dia ialah paling aman menggunakan simbol, angka, dan huruf besar. Contohnya seperti ini. Email addressnya roland.akbar@gmail.com, AWS account name-nya Roland Akbar. Lalu kita continue. Nah, setelah itu kita masuk ke step 2. Step 2 di sini menjelaskan lebih detail. Ditanyakan menggunakan AWS untuk apa? Apakah untuk bisnis atau untuk personal? Lalu suruh memasukkan nama lengkap, nomor telepon, negara mana, lalu lokasi, kota, provinsi, dan kode pos. Lalu membaca ketentuan, lalu centang di ketentuan dan setuju, lalu lanjutkan atau continue. Lanjut masuk ke step 3. Step 3 di sini ialah kita memasukkan billing information. Di sini akan ditanyakan atau kita disuruh menginputkan nomor kartu dari Visa, Mastercard, American Express, atau Discover. Lalu
jelaskan siapa yang memegang nama kartu tersebut. Lalu ada juga pilihan untuk billing address-nya ditagihkan kemana. Setelah selesai, kita lanjut. Nah, ini adalah step keempat. Step keempat di sini ialah untuk mengkonfirmasi identifikasi identitas kita yang tadi telah dimasukkan. Di sini kita memasukkan nomor telepon, lalu nanti memasukkan security check-nya, lalu klik send SMS. Setelah itu nanti ada SMS yang masuk untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang kita masukkan tadi sudah benar atau tidak. Nah, setelah step-step itu selesai, lalu kita bisa untuk login di sini. Di sini ada pilihannya ketika sign in ada root user atau I am user. Nah, root user ini dia akun owner that perform task requiring unrestricted access. Sedangkan I am user ialah user within an account that perform daily task. Lalu ada untuk masukkan ketika milih root user, masukkan root user email address. Nah, di sini saya memilih root user email address, lalu saya klik next. Nah, tampilan ketika masuk ialah seperti ini. Di sini ialah akun gratis yang saya miliki ketika tadi mendaftar. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita pilih seperti EC2 atau Elastic Beanstalk, Lightstock, dan lain sebagainya. Lalu ini adalah billing dan cost management dashboardnya. Nah, karena akun saya masih akun gratis, jadi di sini balance saya 0. Nah, misalnya mau diisi, nanti di sini billingnya akan bertambah. Atau misalnya billnya akan ada billnya dan lain sebagainya muncul. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk menyelesaikan presentasi saya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.